Pengadilan Negeri Muara Bulian gelar perkara sengketa lahan yang berawal dari kesepakatan kerjasama membuka perkebunan kelapa sawit. Masalah itu terjadi diduga karena ada ketidakjelasan pengelolaan keuangan yang dipegang oleh salah satu pihak. Pengadilan Negeri Muara Bulian gelar sidang perdata perkara sengketa lahan kelapa sawit di Desa Terusan, Kecamatan Marosebo Ilir, Kabupaten Batanghari, Jambi pada Jumat 2 Agustus 2024. Masalah itu berawal karena terdapat ketidakjelasan administrasi oleh salah satu pihak yang memegang dari hasil kerjasama beberapa orang yang sebelumnya sepakat mengelola kebun kelapa sawit itu. Sidang perdata kali ini masuk tahap pembuktian alat bukti berupa surat dan 3 orang saksi yang dihadirkan pihak tergugat Edi Tamrin. Sementara pihak penggugat Iwan Setiawan beserta istrinya dan juga tergugat juga tanpa hadir bersama kuasa hukum masing-masing. Dalam gugatannya, Iwan mengklaim kalau Edi Tamrin telah mengambil hasil kebun kelapa sawit miliknya. Selain itu, ia juga meminta 1 unit quick truck yang diklaim adalah miliknya juga. Terkait hal ini, kuasa hukum Edi Tamrin selaku tergugat Sergius Bosconitung menyatakan bahwa lahan kebun kelapa sawit yang dipermasalahkan itu adalah milik kliennya yang saat ini telah dijual ke pihak lain bernama Hafa Rizal. Sementara, terkait dengan quick truck yang turut digugat, Sergius menyebut kalau mobil itu dibeli dengan cara dicicil dari uang hasil kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit antara Iwan Setiawan, Edi Tamrin, dan 2 orang lainnya. Dalam perkara ini, Edi Tamrin juga telah mengajukan sebanyak 26 bukti berupa surat dan menghadirkan 6 orang saksi yang terbagi dalam 2 kali proses persidangan. Yang digugat oleh saudara Iwan Setiawan alias Awan ini terkait kebun sawit tentang pembangunan bersamanya, di mana dalam dalil gugatannya mereka mengatakan pihak tergugat memanen dan mengambil hasil buah sawit di kebun mereka. Nyatanya panen atau yang dilakukan oleh klien kita Edi Tamrin itu berada di lahan mereka sendiri, bukan di objek atau lahan milik penggugat Iwan Setiawan. Dalam gugatan itu dia meminta juga untuk tentang 1 unit mobil quick truck, di mana mobil quick truck itu juga dilakukan pembelian secara bersama-sama, bukan dibelikan secara pribadi oleh penggugat. Itu sudah kita buktikan di dalam agenda persidangan. Di dalam pembukuan yang dicatat oleh klien kita terdapat rincian pembayar angsuran. Untuk angsuran pertama itu sebesar 2.250.000, angsuran kedua 2.500.000, dan yang terakhir itu ada di angka 16 juta untuk pelunasan. Ya, kalau menurut sudut pandang kami tentang gugatan yang diajukan oleh penggugat Iwan Setiawan ini kurang pihak, karena di dalam melakukan bisnis ini kerjasama ini mereka ada 4 orang, tapi yang dilakukan gugatan oleh Iwan Setiawan dan istrinya hanya menggugat Edi Tamrin, tidak melakukan gugatan juga terhadap Henry Budiono dan Rian Senatra. Dan tadi telah terbukti juga bahwa objek yang dikuasai oleh klien kita itu berada di Blok B, dan penggugat juga mempunyai objek di Blok B, dan Rian Senatra juga ada di Blok B. Artinya di Blok B itu kurang lebih 9 hektar itu memang dimiliki oleh 3 orang. Nah, awalnya dilakukan gugatan oleh Iwan Setiawan ini dikarenakan dari klien kita Edi Tamrin menanyakan kepada Iwan Setiawan tentang hasil jual buah. Namun Iwan Setiawan selalu menghindar, dan sampailah Edi Tamrin mengirimkan surat somasi secara pribadi menanyakan tentang pembukuan hasil jual buah sawit selama ini keuntungannya berapa. Namun Iwan Setiawan selalu menghindar. Kuasa hukum tergugat lainnya, Afrizul Ihsan Hasibuan, menuturkan kalau Iwan Setiawan selaku penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya di pengadilan terkait laporannya mengenai dugaan pidana penggelapan hasil pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kerjasama antara Iwan Setiawan, Edi Tamrin, dan 2 orang lainnya. Bukti gugatan juga, penggugat nggak bisa buktikan gugatan. Ini yang mereka lakukan hanya untuk menghindari pidananya aja, karena mereka udah dilaporkan di Polda. Dan sebenarnya gugatan ini juga nggak bisa menghalangi itu.
Jadi agak aneh juga kalau di gugatannya untuk menolak itu nggak apa-apa. Hanya untuk ini gugatan ini akal-akalan lah ini. Mengada-ada dengan ini sehingga yang di Polda dia pikir untuk nyetop. Laporannya terkait perhitungan hasil pembagian hasil selama kerjasama, selama kongsi. Berarti klien kita ini melaporkan penggugat terkait istilahnya Penggelapan uang hasil yang didapat dari hasil panen. Dia nggak pernah memberi rincian berapa keluar, berapa hasil. Orang ini hanya ketika bangun sama-sama, duit sama-sama, hasilnya dia aja yang ambil. Itu yang dilaporkan. Itu berapa lama berjalan itu? Sudah 1 tahunan. Kita akan desak lagi tuh orang Polda nanti biar jalan itu. Atas hal ini, Edi Tamrin menyampaikan kekecewaannya terhadap Iwan Setiawan yang tidak terbuka atas kebun kelapa sawit yang dikelola secara bersama-sama oleh 4 pihak yang saat ini telah pecah kongsi. Mereka adalah Edi Tamrin, Iwan Setiawan, Hendri Budiono, dan Rian Senatra. Diketahui sebelum pecah kongsi, hasil panen kebun kelapa sawit dari pola kerjasama ini pembukuannya dipegang langsung oleh Iwan Setiawan. Masalah kecil lah dari kita kerjasama bangun kebun, cuman dia ada kemana tidak terbuka, tidak gentleman dan penghitungan dari hasil bangun kebun. Terus dengan ada hasil buah kebun itu dia yang pegang keuangan, tidak mau hitungan, sampai kami lapor ke Polda minta hitungan, baru dia ada serahkan catatan di Polda itu kan. Alasan dia yang gugat kita apa nih, Bob? Gugatan masalah kuik sama lahan yang kita panen 2,5 hektar di Blok B. Karena itu tadi yang Blok B itu kan kita ada 0,5 dengan 0,8 telah kita jual ke Bank Mono. Terus kita tidak ada panen lagi di situ. Di bulan 6, tanggal 22 bulan 6 2023 kita sudah jual ke Bank Mono Parijal. Dia bilang di bulan 7 dia mau panen, nggak bisa, sudah kita panen, tapi kita sudah jual ke Bank Mono, saya tidak panen lagi. Sementara itu, kuasa penggugat Iwan Setiawan saat dijumpai usai persidangan belum bersedia dimintai keterangan. Dari Batanghari Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.